Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di satu perkumpulan ini yang insya Allah tidak keluar kita dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah segenap hajat-hajat kita. Allah sampaikan atas apa-apa yang kita maksudkan selama hidup kita di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad, yang mana ibu-ibu saudari sekalian di bulan ini, bahkan di bulan-bulan yang lain juga, kita berharap-harap akhir hidup kita tidak kembali kecuali dengan sapaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini, di bulan inilah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah bulannya Nabi Muhammad. Ini adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad, yang kalau kita berharap-harap, ya Allah semoga hidup saya diakhiri dengan husnul khatimah. Ya Allah semoga nanti di alam kubur saya gak pakai ketemu dulu sama malaikat-malaikat munkar nakir. Ya Allah jangan sampai nanti saya gak ketemu sama Nabi Muhammad di padang mahsyar. Ini waktunya sekarang. Di bulan ini kalau kita mau minta apa aja sama Nabi Muhammad gak akan pernah berpaling. Kita deketin Nabi Muhammad di bulan ini, di perkumpulan ini. Jangan sampai terlewatkan dari satu hari kita terlewatkan kecuali kita telah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah majlis ini dikumpulkannya kita di sini tidak lain tidak bukan kita akan dipertemukan lagi insyaallah nanti kelak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyampaikan cinta kita di dunia, insyaallah cinta kita tersampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena dikatakan tidaklah umatku mengucapkan salam kecuali Allah telah mengembalikan ruhku untuk mengucapkan salam kepada umat-umatku, menjawab salam para umat-umatku. Bayangin kalau kita setiap hari salam sama Nabi Muhammad. Bayangin kalau kita setiap hari sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya betapa pandangannya Nabi Muhammad gak berpaling sama kita. Nabi Muhammad dambaan, cita-cita bagi seluruh umatnya Nabi Muhammad kelak ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebelum saya mulai, kepada yang terhormat Ibu Sri, saya ucapkan terima kasih telah mengizinkan space waktu saya untuk hadir di majlis ini. Insya Allah saya juga kecipratan keberkahan dari majlis ini, dan juga di sini terdapat para ibu-ibu ummahat-ummahat yang insya Allah Allah muliakan ibu-ibu di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga bersama dengan kita ada Syarifah Firdal Haddad. Kita doain semoga Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Dan juga Ibu Sri Allah lapangkan hatinya.
dan Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang terdekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti akan ada bersama dengan kita yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang, yaitu Ustazah Aisyah Farid binti Syekh Abu Bakar, yang tadi mungkin sebagian ibu-ibu udah ngelihat ya di acara event tadi. Insya Allah kita akan bertemu dengan salah satu pendakwah. Saya dari Jakarta, saya sangat amat ingin sekali diakui sebagai murid beliau. Maka kita nih warga Bali yang lagi didatengin sama Ustazah Aisyah, jangan sampai gak mandangin beliau, jangan sampai hati kita gak bersambung sama beliau. Semoga kita hatinya yang bersambung dengan beliau, yang hatinya beliau bersambung dengan guru beliau bersambung kepada gurunya lagi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita bersambung dengan satu hati seorang guru, melainkan guru tersebut hatinya bersambung dengan guru-guru ke atasnya sampai dengan Nabi Muhammad. Kalau kiranya kita kesulitan gimana ya Ustazah saya untuk menyambung hati saya dengan Nabi Muhammad. Cari gurumu, cari sanad keguruan yang jelas, yang mana guru tersebut berguru kepada para alim ulama yang beliau sanad ilmunya jelas kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berguru sama orang yang hatinya nyambung sama Nabi Muhammad, insya Allah mau gak mau, yang namanya nih ya Bu, tali kalau kita ikat mau gak mau keikat apa enggak? Keikat. Sama juga kita kayak sama guru kita. Kalau kita hati kita nyambung, kita paksa nih, kita ikat paksa, mau nggak mau kita bakalan nyambung hati kita sama Nabi Muhammad SAW. Di bulan Maulid ini banyak sekali orang-orang yang bergemuruh dari kota ke kota, dari desa ke desa, setiap gang pasti ada yang membuat acara Maulid gitu ya. Saya di Jakarta hadir di Majelis Ahbabuz Zahra. Saya hadir di majelis itu. Nanti itu berapa banyak orang yang ada di situ, rumah saya di sini bikin Maulid, nanti di sini rumah saya bikin Maulid. Semua orang saya rasa pun juga di Bali kayak gitu. Gitu ya. Orang itu rasanya di bulan Rabiul Awal ini bukan karena ini bulan Rabiul Awal, tapi lebih tepatnya karena ada siapa di bulan Rabiul Awal. Siapa yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cerita. Pada zamannya Nabi Muhammad SAW ada seorang yang bernama Ummu Sulaim. Pada saat itu miladnya Nabi Muhammad, ulang tahunnya Nabi Muhammad. Semua orang mondar-mandir ke sana ke sini cuma pengen bela-belain bisa ngasih sesuatu untuk Nabi Muhammad walaupun remeh. Bisa pengen nyenengin Nabi Muhammad walaupun remeh. Dari yang remeh sampai yang luar biasa. Saat itu Ummu Sulaim cuma ngintip dari jendela rumahnya. Ya Allah, orang-orang pada punya sesuatu untuk Nabi Muhammad, saya punya apa? Saya hanya punya hati yang penuh cinta dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kasih saya sesuatu biar saya bisa hadiahin Nabi Muhammad. Ummu Sulaim kemudian sholat, kemudian Ummu Sulaim keluar di sore-sore gitu, ngelihat Nabi Muhammad jalan. Kemudian Rasul jalan, Ummu Sulaim manggil, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," sambil setengah berlari, gitu ya. Ummu Sulaim menuju ke arah Rasul, "Ya Rasul, ya Rasulullah," gitu. Terus Nabi Muhammad mah nggak kayak kita, udah dipanggil doa-doakan, teriak-teriakan, palanya doang yang noleh. Nabi Muhammad sebadannya yang noleh. Sebadannya noleh, senyum, "Labbaik ya Ummu Sulaim. Aku memenuhi panggilanmu wahai Ummu Sulaim." "Madza bish ya Ummu Sulaim?" Ada apa? Gerangan.
kamu memanggil namaku, ada apa nih? Gitu kata Nabi. Kemudian Ummu Sulaim matanya berkaca-kaca tapi sambil kegirangan gitu. Pede aja, pede. Bilang, Rasul, sekarang kan hari kelahiranmu. Saya gak punya apa-apa nih Rasul buat memberikanmu. Gak apa-apa Ummu Sulaim. Tidak menjadi satu masalah untuk saya kalau kamu gak ngasih saya apapun. Gitu. Saya udah senang kamu beriman pada saya, udah cukup itu aja. Maafin ya Rasul, saya iri banget tuh Rasul ngeliatin orang-orang yang bisa ngasih kamu kuda, yang bisa memberimu sebidang tanah, yang bisa memberimu satu masjid, yang bisa memberimu unta, yang bisa memberimu kambing. Saya belum bisa ngasih apa-apa wahai Rasul, saya gak punya apa-apa. Gak apa-apa Ummu Sulaim. Disenyumin sama Nabi Muhammad. Begitu akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bilang gak apa-apa Ummu Sulaim, gak apa-apa. Kamu yang tenang aja udah Ummu Sulaim, gak apa-apa. Baik, kemudian Ummu Sulaim mengucapkan salam, kemudian balik lagi ke rumahnya, beliau sholat, anaknya datang. Anaknya datang setelah Ummu Sulaim berdoa, dari Qiyamul ke Qiyamul minta mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala biar Ummu Sulaim nih seenggaknya ada deh ngasih buat Nabi Muhammad. Ngasih buat Nabi Muhammad yang kira-kira Nabi Muhammad inget terus sama Ummu Sulaim. Akhirnya anaknya datang. Anaknya datang, Ummu Sulaim selesai sholat, dilihatin sama Ummu Sulaim sambil menahan nangis, matanya berkaca-kaca. Ummu Sulaim bilang, nak, sini nak. Iya Umi, ada apa? Anak ini. Nak, kamu mau kemana sore ini? Gitu. Gak mau kemana-mana. Kamu tahu gak hari ini belum lama ini hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oh iya Umi, iya saya tahu. Umi kasih apa? Ibu ditanya gitu baru kemarin nyamperin Nabi Muhammad, bilang saya gak punya apa-apa. Ditanya sama anaknya, betapa mirisnya hati beliau. Akhirnya kemudian Ummu Sulaim senyum ngeliatin anaknya yang masih cukup kecil gitu ya. Balik Ummu Sulaim ke Rasul. Ya Rasulullah, labbaik ya Ummu Sulaim. Memenuhi panggilanmu wahai Ummu Sulaim, ada apa? Wahai Rasul, saya punya hadiah nih buat engkau, kata Ummu Sulaim gitu. Hadiah apa darimu gitu. Cukup imanmu yang kuat aja Ummu Sulaim, karena Nabi tahu Ummu Sulaim adalah seorang yang tidak memiliki apapun di muka bumi kecuali dirinya dan anaknya. Satu-satu hartanya Ummu Sulaim adalah anaknya. Saya punya hadiah tapi Rasul buat engkau. Saya ingin memberikannya satu-satunya harta yang saya miliki di muka bumi ini hanya untukmu wahai Rasul. Apa wahai Ummu Sulaim? Anakku wahai Rasul. Kata Ummu Sulaim. Anakmu? Iya wahai Rasul. Saya ingin menghadiahkan anakku kepadamu untuk hidup bersamamu wahai Rasul. Dia bisa kok Rasul disuruh nyuci-nyuci piring. Dia bisa kok Rasul disuruh nyapu. Dia bisa kok Rasul suruh bawain siwakmu. Dia bisa kok Rasul disuruh apa aja dia bisa kok. Saya cuma punya itu di muka bumi ini wahai Rasul, tolong terima hadiah dari saya. Kemudian terdiam. Nabi Muhammad tersenyum kepada Ummu Sulaim yang begitu luas hatinya, yang memberikan satu-satu hartanya untuk Nabi Muhammad. Terima ya Rasul. Gitu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Wahai Ummu Sulaim,
anakmu lebih tinggi daripada pedang. Anakmu lebih pendek daripada kuda. Anakmu masih sangat kecil, wahai Ummu Sulaim, apakah engkau akan memberikannya kepadaku dengan selapang-lapangnya hatimu, wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim tersenyum sambil berkaca-kaca matanya dengan penuh kegembiraan. Iya Rasul, saya akan memberikan satu-satunya harta saya di muka bumi ini hanya untukmu, wahai Rasul. Tolong diterima Rasul. Mohon Ummu Sulaim kepada Nabi Muhammad. Dia bisa Rasul, engkau ajakin perang, suruh bawain apaan aja dia bisa Rasul. Nabi Muhammad tidak mengecewakan sesiapapun yang mendekat, yang memohon kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad tersenyum kepada Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, mana anak kamu? Sini saya bawa, saya terima anakmu. Siapa anak beliau? Sayyidina Anas bin Malik, yang sekarang beliau meriwayatkan ribuan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirawat dengan Nabi Muhammad, ikut sama Nabi Muhammad, yang sekarang kalau kita dengar ulama-ulama ngomong an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Anas yang meriwayatkan sabdanya Nabi Muhammad. Apa sih artinya meriwayatkan? Menyampaikan. Oh, Nabi pernah ngomong ini sama saya, nih omongannya Nabi. Banyak di antara sabdanya Sayyidina Anas bin Malik yang menunjukkan itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan dirawat sama Nabi sampai di masanya dibalikin ke ibunya. Wahai Anas, bagaimanapun kamu harus tetap berbakti dengan ibumu. Ada dia balik dengan ibunya, tapi dia tetap menjadi seseorang yang dianggap sebagai pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya nih ibu-ibu sekalian, kalau kita bandingin diri kita dengan pada zaman Nabi Muhammad, kita bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Di zamannya Nabi, sahabatnya Nabi enggak punya apa-apa. Bangunannya pun tanah. Bisa rubuh kapanpun. Ummu Sulaim hanya satu memiliki hartanya di muka bumi, cuma anaknya aja. Ummu Sulaim enggak mempunyai rumah yang layak. Ummu Sulaim tidak memiliki uang yang banyak. Ummu Sulaim tidak memiliki harta apapun kecuali anaknya. Satu-satunya yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu adalah hartanya Ummu Sulaim. Diberikan Sayyidina Anas bin Malik kepada Nabi. Begitulah rasa bahagianya Ummu Sulaim, seenggaknya sesedikit apapun yang bisa saya berikan kepada Nabi Muhammad. Itu pada zamannya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana ketika tidak adanya Nabi Muhammad? Bagaimana nih kehidupan kita ketika tidak adanya Nabi Muhammad? Maulid sana sini, yang satu wah Masya Allah bikin maulidnya, yang satu sederhana tapi saya tetap ustazah saya mau bikin maulid. Ayo bikin maulid, rayakan hari lahirnya nabimu, kita ucapkan, kita agungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terucap dari hati kita, sehingga apa? Ini rasa cinta kita yang kita berikan kepada Nabi Muhammad. Hanya sedikit, tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Kita punya kelebihan apa? Misal kita punya kelebihan, oh saya nggak bisa bikin maulid karena rumah saya yang terbatas, tapi saya ada sedikit usaha air misalnya. Oh ada yang bikin maulid di sana, ini tanda rasa cinta saya kepada Nabi Muhammad, saya akan berikan air ini kepada orang-orang yang sedang hadir maulid Nabi. Saya cuma punya 50.000 nih ustazah, tinggal selembar-selembar ya mau gimana? Kalau udah nggak punya apa-apa, seenggaknya kita bawa di dalam hati kita ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu terremeh, yang paling rendah. Kita jangan sampai di bulannya Nabi Muhammad gak ngasih apa-apa buat Nabi Muhammad. Di bulannya yang lain Allah Subhanahu wa taala bikin bulan ada 12. Semua bulan mulia,
Tapi ada beberapa bulan yang dimuliakan dan salah satunya bulan yang dimuliakan adalah bulan Rabiul Awwal. Bulan yang dimana di dalamnya dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika gelapnya dunia, muncul satu cahaya di muka bumi yang menerangi bainal masyriq wal maghrib, dari timur ke barat, dari ufuk ke ufuk. Terang benderang dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana keadaan hati kita ketika Ummu Sulaim hanya memiliki satu hartanya, satu anaknya yang Ummu Sulaim miliki, Ummu Sulaim kasih kepada Nabi Muhammad. Lalu di mana kita? Apa yang kita sudah berikan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah seseorang yang kita tahu jelas betul, kita faham betul bahwasannya Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam semesta. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada kita. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, gak akan sejahtera ini hidup kita. Makanya saya sarankan apapun yang kita hidup di muka bumi ini, jangan lupain Nabi Muhammad. Kita lagi susah deketin Nabi Muhammad, kita sedih deketin Nabi Muhammad, kita senang deketin Nabi Muhammad. Kita lagi sempit hati, kita sumpek, gak kuat ngadepin ujian hidup, deketin Nabi Muhammad. Kita sumpek dikit deketin Nabi Muhammad, pegal dikit sama hidup kita deketin Nabi Muhammad. Saya gak kuat ustazah menghadapi kebrutalan dunia ini. Lalu apalagi yang saya harus lakukan? Dekati Nabi Muhammad. Bahkan Al-Habib Umar bin Hafid, guru saya, mengatakan kalau kamu bingung, kalau kamu bingung melangkahkan hidupmu yang terbaik pertama kali itu kepada apa? Maka pertama kali langkahkanlah hidupmu kepada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya udah bingung, saya nggak punya jalan, saya udah nggak kuat sama kebrutalan dunia ini, saya udah numpuk masalah saya nggak sanggup. Udah cukup ya Allah, saya nggak sanggup. Lalu apa yang harus saya lakukan? Salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau saja Nabi Muhammad tidak pernah menghempaskan satu harapan umatnya, maka apalah kita yang sedang bersungguh-sungguh untuk naik ke puncaknya, untuk menuju kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak akan rela ngelihat kita manjat capek-capek. Pasti Nabi Muhammad bakal ngulurin tangannya untuk umatnya yang sedang bersungguh-sungguh datang kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah perkumpulan kita di muka bumi ini, Allah jadikan perkumpulan kita nanti di akhirat. Kita mau membaca maulid bukan hanya sekedar baca aja, Bu. Ya, kita baca aja, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, asyrafi badrin fil gawni asyraq. Bukan hanya sekedar kita membaca, tapi kalau kita resapi, kita dalami artinya, bahkan di salah satu doa daripada maulid Nabi, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, gabungkanlah kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan zat yang paling kita cintai, yaitu bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW fil firdausil a'la. Di surga yang paling tinggi, namanya surga Firdaus. Doanya tuh, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana
fi darikal firdausi ya rajwana ya Allah. Kita minta di dalam doa-doa maulid gak ada satupun kecuali tertuju dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita membaca maulid, bawa hati kita, bawa pikiran kita, bawa hati pikiran kita buat Nabi Muhammad. Jangan sampai hati kita, diri kita ada di sini, pikiran kita ke rumah. Hati kita, diri kita ada di sini, kita kepikiran sama urusan dunia. Oh, kerjaan yang itu belum kelar, ntar tinggal kita kelarin dikit lagi. Pulang dari majlis dah kelarin ini. Pikirannya kemana-mana. Sayang, ketika pikiran udah kemana-mana, hatimu gak akan datang untuk Nabi Muhammad. Maka kenapa hati kita sering merasa sempit? Kenapa tuh hati kita sering merasa sempit? Karena kadang kita suka lupa bahwasannya ada Allah dan Rasulnya di hati kita. Kita ngerasa kita kesepian, kita ngerasa kayaknya hati kita hampa, kita ngerasa kita gak punya jalan keluar di muka bumi ini untuk mempermudah hidup kita. Tanyakan hati kita, lihat hati kita, ada Allah dan Rasulnya gak di hati kita? Allah sama Rasul ada, cuma kadang kitanya yang gak ada, kitanya yang ngejauh. Allah bilang di dalam Qur'annya, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ud'uni fastajib lakum." Katanya Allah. Katanya Allah, kalau kamu manggil saya, terus kamu doa, istajib lakum, niscaya aku akan mengijabah doamu. Di mana Allah? Saya doa dari kecil Ustazah sampai sekarang gak diijabah. Itu yang membuat hati saya, apakah Allah tidak mendengar doa saya? Bukan Allah tidak mendengar doamu, hanya saja Allah tidak memberikan apa yang kamu inginkan, akan tetapi Allah memberikan apa yang kamu butuhkan. Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Karena kenapa? Manusia dikasih baik, minta lebih, dikasih buruk, ngeluh. Dikasih lurus aja hidupnya, ya elah hidup begini-gini mulu ya, begini deh, begini. Dikasih susah, ya Allah ngapa begini amat sih, susah amat hidup pakai ada utang, belum kebayar-bayar. Nah, ngeluh manusia, maka dari itu Allah enggak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Maka kalau kita doa nih, kita doa dari kecil, Ustazah saya doa dari kecil saya pengen haji. Sampai saya sekarang punya anak 5 gak haji-haji. Kenapa? Kita tanya hati kita. Kita gak boleh ragu, Bu. Ketika kita doa, kita gak boleh ragu. Artinya apa? Ketika kita berdoa kita ragu, artinya kita meragukan Sang Pemberi rezeki. Kalau haji itu kan rezeki ya. Umroh rezeki. Ziarah tarim rezeki. Kalau kita ragu, nah udah dah kagak usah pakai doa, kagak bakalan jalan juga, nggak kelihatan hilal duitnya, nggak kelihatan. Itu artinya kita meragukan Sang Pemberi rezeki. Kita nggak boleh ragu sama Allah, yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala astajib lakum. Itu Allah kok yang ngomong, bukan saya yang bilang. Allah bilang saya bakalan kasih, saya bakalan ijabah, tapi sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tuh, ya. Allah Subhanahu wa taala bilang fa inni qarib. Aku nih deket kok. Maka susahmu, galaumu, rumit hidupmu, sempit hatimu,
panggil Allah. Gak punya jalan keluar dalam hidup, gak sanggup menghadapi kebrutalan dunia ini, deketin Nabi Muhammad. Jangan kasih longgar hati kita dengan tanpa Nabi Muhammad. Kalau kita mau sama Nabi Muhammad, datengin nih, ini waktu-waktunya. Seluruh muka bumi, seluruh dunia mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad gak akan lengah untuk menjawab salam, menjawab daripada salamnya umatnya Nabi Muhammad di muka bumi ini. Kira-kira kita iri gak? Kalau saya nih dipandang sama Nabi dari sebelah sini, yang ada di sebelah sini nih, sebelah kanan saya gak dilihat, iri gak? Iri gitu. Nabi kok kita nggak dilihat Nabi? Gimana? Apa yang bikin perbedaan? Mana salammu kepada Nabi Muhammad? Kita punya tamu, kita mau bertamu sama orang nih Bu. Kalau kita diem aja depan pintu, dibukain pintu apa enggak? Kita nggak ngucapin salam nih, kita nggak ketok pintunya assalamualaikum, kira-kira kita dibukain pintu nggak? Nggak akan, diem aja, datang, jangankan ke rumah, kita ke restoran nih, Wistara, nyampe di depan menu kita diem. Kira-kira bakalan datang nggak tuh makanan? Enggak, sama juga dengan Nabi Muhammad. Kita diem, nyampe di Nabi Muhammad kita diem. Nabi sibuk sama umat-umat yang lagi banyak. Nabi sibuk ngeliatin umat yang lain. Lah kita kalau diem aja ya udah, Nabi juga nggak bakal lihat kita. Banyak umatnya Nabi Muhammad yang datang sama Nabi Muhammad. Di mana kita? Kalau kita sekarang masih diem di depan Nabi Muhammad, kita diem, kita nggak bakal dapat apa-apa. Tapi kalau kita datang di bulannya Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita deketin Nabi Muhammad, insya Allah Allah nggak akan lengahkan pandangannya Nabi Muhammad kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan saya teringat juga, ya, saya teringat waktu itu lagi saya di Tarim. Waktu itu saya menghadiri salah satu maulid Nabi, ya, salah satu maulid Nabi. Pulang dari maulid itu, saya datang waktu itu di Sewun. Saya pulanglah ke Tarim. Saya bilang gini, kenapa ya? Waktu itu saya baru datang, jadi saya masih awam. Semua orang terlihat saat hadir, hati, diri, jiwanya itu hadir ketika dalam majlis. Ketika mengucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya dari mulai ya Nabi salam alaika, semua udah pada menangis. Saya hadir sih hati saya, cuma kok saya belum ada di tingkatan yang saya ketika ngomong ya Nabi salam alaika saya langsung nangis. Saya tanya sama salah satu hubabah, kala itu saya tanya dengan hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah Al-Khatib, beliau adalah salah satu ulama faqih, ulama yang ahli fikih, seorang perempuan. Saya tanya, Hubabah, saya lagi datang waktu itu ke rumah beliau, lagi silaturahmi aja, karena hari Jumat libur, gitu kan. Saya diajak ke salah satu rumah teman, akhirnya saya bisa berziarah ke rumah Hubabah. Saya bilang, Hubabah, ingat gak waktu itu kita maulid yang ada di Sewun? Kenapa setiap orang mengucapkan dari mulai ya Nabi salam alaika semuanya menangis, Hubabah? Saya sih bukannya gak hadir pas lagi maulid, tapi saya ngerasa saya belum bisa nangis ketika maulid kalau kecuali ada yang saya bayangin gitu. Nah, pikiranmu terlalu pendek katanya. Penglihatanmu terlalu terbatas. Hatimu kurang luas. Kamu hanya berpikir bahwasannya kita mengucapkan salam hanya sekedar mengucapkan salam.
Fikirmu hanya ketika kita mengalami kesulitan kita hanya baru bisa menangis. Hatimu merasa ya nggak ada apa-apa, Nabi udah nggak ada, gitu. Kurang luas, pandanganmu kurang luas, penglihatanmu terbatas. Lalu apa? Apa yang terjadi saat itu? Apa wahai Hubabah? Kamu mau tahu Sakinah apa yang terjadi? Saya dengerin pelan-pelan. Hubabah bilang, Hubabah nangis tiba-tiba. Hubabah nangis, Hubabah saya minta maaf kalau memang pertanyaan saya ini terlalu konyol untuk dipertanyakan, karena memang saya anak kecil yang gak paham apa-apa datang ke kota Tarim ini. Gitu. Di situ ada Nabi Muhammad. Ketika diucapkan salam di satu perkumpulan, Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad ngeliat, Nabi Muhammad terdapat di dalam hati-hati mereka. Penglihatan mereka bersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka tersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikiran mereka dikelabui, dipenuhi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun hal apapun yang membuat mereka nangis kecuali kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini bisa kita jadikan pelajaran bahwasannya ketika Mahalul Qiyam Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad liatin umat-umatnya siapa aja yang ngucapin salam sama saya sih, saya mau balikin nih, jawabin. Saya mau balik jawabin. Biar apa? Biar umat saya nanti di akhirat kenal, gak cuma kenal di dunia baca maulid doang, mondar-mandir sono sini. Tapi nanti di akhirat gak pakai mondar-mandir langsung datang sama saya. Masya Allah, begitu. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umat-umatnya, bahkan dari 1400 tahun yang lalu, ya, sebelum adanya kita di muka bumi ini. Nabi Muhammad gak khawatir sama sahabatnya, tapi Nabi Muhammad khawatir sama kita. Di akhir hidupnya Nabi Muhammad, ummati, ummati, ummati. Malaikat Jibril nanya, udah Muhammad, udah selesai tugasmu Muhammad di muka bumi ini. Ummati ya Jibril, ummati, ummati. Teriak meringkih Nabi Muhammad nyebutin umatku, umatku ya Allah, umatku. Ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasul, apa yang engkau khawatirkan? Kemudian Nabi Muhammad menjawab kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, saya khawatir sekarang saja umatku di zamanku ini masih ada yang menyeleneh, nyeleweng daripada syariat Islam. Lalu bagaimana ketika tidak adanya aku di muka bumi, wahai Jibril? Umat saya gimana keadaannya Jibril? Umatku, umatku, wahai Jibril, umatku gimana keadaan mereka? Udah tenang Muhammad, umatmu tidak akan ada yang tertinggal satupun dalam api neraka kecuali engkau datangkan pertolongan kepada umat-umatmu. Dapat jaminan kita jadi umat Nabi Muhammad. Tapi harus ada yang kita notice gitu ya, harus ada yang kita ngehin nih di dalam perkataan ini, bahwasannya Nabi Muhammad bakalan kasih kita pertolongan. Bagi siapa? Bagi umatnya yang ingin menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita menolak kepada Allah, wassalam, berarti tidak ingin pertolongan dari Nabi Muhammad. Artinya Allah dengan Nabi bersamaan. Ketika kita mendekat kepada Nabi Muhammad, artinya kita juga mendekat kepada Allah.
Tapi kalau kita mendekat kepada Allah tanpa mendekat kepada Nabi Muhammad, itu layaknya seperti burung yang terbang tanpa sebelah sayapnya. Kiranya gimana itu? Terbangnya sempurna enggak? Boro-boro bisa terbang? Enggak bisa dia. Cuma sebelah doang, dia enggak akan bisa terbang dengan indah. Tapi kalau Allah dengan Rasulnya kita letakkan di kanan kiri kita, maka kita bisa terbang, kita bisa menuju, kita bisa naik ke puncaknya Nabi Muhammad, yang sehingga kita bisa dilihat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak bakalan diemin kita kecapean manjat-manjat untuk menuju kepada Nabi Muhammad. Insya Allah ketika dikumpulkannya kita di padang mahsyar, kita gak ada di belakang-belakang banget. Karena setiap dari zaman ke zaman, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, semuanya umatnya masing-masing minta syafaat. Wahai Nabi Adam, syafaatin saya dong, saya kan umatmu wahai Nabi, syafaatin saya. Kamu jangan minta syafaat sama saya, minta syafaat sama Muhammad. Muhammad di ujung sama Nabi Saleh, tolongin dong, tolongin nih Nabi, ini kan umatmu, tolongin saya. Syafaatnya sama Nabi Muhammad. Muhammad tuh ada di ujung, Khatimul Anbiya. Itu tuh cepetan minta semuanya pada menuju kepada Nabi Muhammad. Kiranya kita umatnya Nabi Muhammad ada di mana? Kalau dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berkumpul di Nabi Muhammad, kitanya ada di mana? Kita ada di mana kalau saingan kita yang sehari ada yang baca 100 sholawat, yang sehari ada yang baca 1000 sholawat, ada yang baca 2000 kali sholawat, 3000, kita ada di mana? Kalau kita sehari aja lupa, lalu kita ada di mana? Semua orang minta, ya Allah selamatin saya, nggak ada yang anak ingat ibu, yang ibu mah nyariin cucunya, yang suami katanya cinta banget, cinta mati, saya mati tuh udah terakhir cintanya. Gak bakalan kira-kira suami kita kalau kita mati mau gak tuh dia nungguin di kuburan? Istriku, gak bakal. Ya, kalau suami tinggal setahun 2 tahun dia bisa bahagia lagi. Ya gak pasti sih, cuma mempunyai jalan gitu. Jadi jangan letakkan sepenuhnya cinta kita sama manusia. Karena kenapa? Nabi udah bilang kalau kamu cinta sama manusia, Allah bakal nguji kamu. Ngujinya pakai apaan? Kecewa. Dibiarin dulu sama Allah, biarin dia lagi demen-demennya banget, dari cinta-cintanya banget didiemin sama Allah. Lagi seneng-senengnya didiemin sama Allah. Tungguin. Nanti ada kalanya Allah lagi demen-demennya, lagi cinta-cintanya diuji sama Allah Subhanahu wa taala pakai apa? Kalimat kecewa. Kalau manusia punya kecewa, itu tandanya Allah sedang menguji hambanya, sini balik kepada saya. Balik sini sama saya. Kalau kamu berharap yang manusia nggak bakalan kelar. Nggak bakalan ketemu jalannya. Mau semohon seminta apapun kamu terhadap manusia, manusia itu ciptaan saya kata Allah. Saya yang punya kalian. Jadi jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah melalui jalan pintasnya adalah Nabi Muhammad. Maka yuk bareng-bareng semuanya yang ada di sini, kita luaskan lagi hati kita panjangkan lagi penglihatan kita luasin lagi pikiran kita sampaikan nih jiwa raga kita hanya untuk Nabi Muhammad. Kalau saja Sayyidah Khadijah bisa mengatakan kepada Nabi Muhammad bilang, Khadijah, kamu dulu adalah seorang wanita yang dermawan, kamu adalah dulu seorang wanita yang paling cantik, orang paling kaya, orang paling dihormatin. Begitu bersamaku engkau jadi kurus kering. Engkau kelaparan. Engkau gak punya apa-apa Khadijah. Apakah kamu nyesal Khadijah bersama denganku? Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah? Ya Rasulullah, ruhi wa jasadi laka ya Rasulullah. Ruhi, hidup, nafasku, wajasadi, jasadku, tangan, kepala, semua, seluruh anggota badanku,
laka ya Rasulullah, untukmu wahai Rasul. Begitu Sayyidah Khadijah. Kita memang tidak seagung Sayyidah Khadijah, akan tetapi kita bisa mengambil sedikit dari arti perjuangan cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan adanya kita di majlis ini, bukan hanya kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, akan tetapi kita mendapatkan keberkahan dari Sayyidah Khadijah. Keluar dari majlis ini, insya Allah kita menjadi wanita seutuhnya, insya Allah. Wanita-wanita berkelas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita-wanita yang dikenalin sama Nabi Muhammad. Wanita-wanita yang dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah jadikan hati kita ini adalah hati yang penuh cinta dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami warga Bali ini, masyarakat Bali ini, ya Allah, limpahkan rahmat kepada kami, ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Kami hanyalah manusia hina, kami hanyalah wanita-wanita pendosa, ya Allah. Maka jadikanlah kami wanita-wanita berkelas di sisimu, ya Allah. Janganlah Engkau palingkan pandanganmu dari kami, ya Allah. Tanpa pandanganmu tiada arti di hidup kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, begitu besar dosa kami, begitu banyak dosa-dosa kami, akan tetapi hajat kami melebihi daripada dosa-dosa kami, ya Allah. Maka jika jalannya adalah untuk diampuni dosa-dosa kami, maka ampunilah dosa kami, ya Allah. Karuniakanlah di hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Yang lagi sempit-sempit hatinya, Allah lapangkan hatinya. Yang lagi susah urusannya, Allah mudahkan urusannya. Yang lagi rumit kehidupannya, Allah mudahkan, Allah lancarkan kehidupannya dengan keberkahan Nabi Muhammad. Ya Allah, ridhokanlah kami, sampaikanlah hajat segenap doa-doa kami, ya Allah. Dan akhirilah hidup kami dengan kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.